Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Bu Indra harap kalian semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar. Dan sekarang, yuk bersama-sama kalian siapkan bukunya. Kali ini kita belajar subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 2 dan 3. Baik, sebelum kita mulai, berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kalian buka selanjutnya halaman 139. Nah anak-anak, di halaman 139 itu kita semua bisa menyaksikan aneka ragam rumah adat yang ada di Indonesia. Ini juga salah satu cara kita mensyukuri atas keberagaman yang ada. Baik anak-anak, yuk kita cari tahu yuk. Nah yang pertama itu rumah gadang, itu dari Sumatera Barat. Ada rumah Aceh atau rumah adat Nangro Aceh Darussalam. Berikutnya rumah Balai Batak Toba, ini dari Sumatera Utara. Selanjutnya rumah adat Tongkonan atau rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan. Berikutnya Baileu, ini rumah adat Provinsi Maluku. Dan yang terakhir itu rumah adat Bangka Belitung. Baik anak-anak, kita lanjut di halaman berikutnya. Di halaman 140 itu kita diajak untuk mengamati. Nah anak-anak, salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia itu adalah bentuk sudut atapnya. Nah, sudut-sudut pada segi banyak juga menjadi satu keunikan. Coba kalian amati segi banyak berikut. Bisakah kamu mengelompokkan segi banyak beraturan dan tidak beraturan berdasarkan sudutnya? Nah, segi banyak beraturan memiliki sudut dan sisi yang sama. Ayo kita cari tahu lebih lanjut keunikan sudut pada segi banyak beraturan. Baik anak-anak, di bawahnya itu ya, kalian diminta untuk mengukur total sudut dari segi banyak tersebut ya. Contohnya, yang pertama segitiga. Banyak sisinya berapa? Iya, tentu saja 3. Besar sudut pada segi banyaknya adalah berapa? Karena itu adalah segitiga sama sisi, maka masing-masing sudutnya itu adalah 60 derajat. Totalnya 180 derajat. Nah, seperti itu ya. Jadi jumlah besar sudut pada segi banyak yang berbentuk segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, untuk pembelajaran 2 kali ini, tugas kalian melanjutkan mengisi tabel yang ada di halaman 180. Nah anak-anak, di halaman 140 kita diajak untuk mengamati. Apa yang diamati? Iya, salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia itu adalah bentuk sudut atapnya. Nah, sudut-sudut pada segi banyak juga menjadi salah satu keunikan. Anak-anak, coba kalian amati segi banyak berikut itu yang ada di buku itu. Bisakah kalian mengelompokkan segi banyak beraturan dan tidak beraturan berdasarkan sudutnya? Insya Allah bisa ya. Baik, segi banyak beraturan memiliki sudut dan sisi sama. Sedangkan yang tidak beraturan memiliki sudut dan sisi tidak sama. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang keunikan sudut pada segi banyak beraturan. Baik, di bawah itu ada tabel yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 baris ya. Ada 5 macam segi banyak beraturan juga. Tugas kalian adalah menentukan banyak sisinya berapa, kemudian besar sudut pada segi banyak itu berapa, dan yang terakhir ada jumlah besar sudut pada segi banyak berapa. Baik, untuk pembelajaran 2 tugasnya ada di halaman 140 itu ya, kalian kerjakan kemudian dikirim ke WhatsApp guru. Adapun halaman 141
142, 143. Coba kalian pelajari secara mandiri ya, atau apabila ada kesulitan bisa berdiskusi dengan orang tua kalian atau kakak kalian, atau boleh wabri Bu Indra. Seperti yang di halaman 142 itu tentang mozaik kreasi bersama. Nah, kalian bisa mencobanya di sela waktu luang kalian di rumah ya. Coba kalau memang sudah ada yang mau mencoba bisa di-share di grup, ditunjukkan ke teman-temannya. Namun ini bukan tugas yang utama atau yang harus dikerjakan ya. Yang dikerjakan adalah yang tadi ya, yang halaman sebelumnya. Baik anak-anak, langsung saja menuju halaman 145, pembelajaran 3. Sebelumnya kalian telah belajar tentang permainan tradisional Bagia. Bagaimana? Meskipun kalian belum melakukan secara langsung, kelihatannya menarik sekali ya permainan itu. Nah, sekarang ada satu permainan tradisional yang menarik juga ini. Pernahkah kalian bermain engklek? Apa itu engklek ya? Kalau Bu Indra dulu masih kecil itu suka main ini juga, tapi di tempat Bu Indra namanya sonda. Nah, di tempat kalian apa namanya? Yuk kita lanjut. Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek bisa dimainkan oleh 2 sampai 5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Ya, dicoba di rumah masing-masing ya. Nah, sebelum kalian mencobanya, kalian harus mendiskusikan dengan teman kalian atau siapa yang kalian ajak bermain engklek. Adapun ketentuannya atau apa yang ada di permainan engklek itu, seperti di bawah itu keterangannya ya. Jumlah pemainnya itu 2 sampai 5 orang. Kemudian peralatan yang digunakan sederhana sekali. Gajok atau pecahan genting ya. Yang selanjutnya adalah kapur atau tepung untuk garis batas. Boleh juga hanya dengan apa ya kayu misalnya. Kalau memang bermain di tanah kan bisa membentuk ini apa profil gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan kapur atau apalagi tepung. Kalau tepung bisa untuk buat kue aja ya, supaya nggak mubazir. Baik, cara bermainnya bagaimana? Nah itu, coba kalian perhatikan benar-benar ya. Lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Kemudian siapkanlah gajok sebelum bermain. Lemparkan gajok ke salah satu petak. Petak yang ada gajoknya tidak boleh diinjak atau dilompati oleh setiap pemain. Maksudnya itu tidak boleh dilompati ya, nggak boleh diinjak, jadi harus dilewati gitu ya. Nah, selanjutnya lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang akan dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Nah, petak itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya, juaranya. Wow, ini menarik sekali. Bu Guru jadi pingin juga ini teringat masa kecil. Nah, anak-anak, baik kita lanjut di halaman berikutnya ya.
Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Jadi, lokomotor kata kuncinya adalah seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Keterampilan lokomotor dasar yang harus kalian kuasai, yaitu 1. Berjalan, 2. Berlari, 3. Melompat. Alhamdulillah kalian semuanya bisa ya, diberi Allah keadaan yang sehat dan normal. Alhamdulillah. Selanjutnya, apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Coba disebutkan. Selanjutnya, apakah kalian dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan pula. Baik, kita lanjut di halaman berikutnya ya. Halaman 148, halaman 149. Dan 150 itu masih tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari suatu cerita. Kita lewati aja ya, kita langsung di halaman 151. Anak-anak, beberapa permainan tradisional itu membutuhkan teriakan pemainnya. Supaya apa ya? Supaya seru, supaya semangat gitu ya. Nah, semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mencoba berteriak di lapangan? Coba apa yang terjadi? Bandingkan jika kalian berteriak di kamar mandi. Coba apa perbedaannya? Baik, sekarang kita belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi itu anak-anak bisa dipantulkan, bisa juga diserap. Untuk pemantulan bunyi, ini contoh ya, sebuah kelereng yang dilempar ke dinding dengan keras, itu akan mengalami pemantulan. Nah, demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Ya, jadi suara pun bisa memantul. Selanjutnya, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi itu yang lunak. Contohnya, misalnya ya karpet, goni, kertas, kain-kain, busa, dan wol. Benda-benda yang lunak itu bisa menyerap atau meredam bunyi. Nah, biasanya di gedung-gedung pertemuan, di studio musik, di gedung bioskop, itu dinding-dindingnya dilapisi dengan peredam bunyi atau peredam suara. Supaya apa? Supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, anak-anak, ada beberapa macam bunyi pantul. Ya, yang satu adalah gaung atau kerdam. Gaung ini terjadi karena bunyi yang dipantulkan di dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini disebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli. Jadi kerdam ini atau gaung ini munculnya adalah bersamaan dengan bunyi asli. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Oke, yang selanjutnya adalah gema. Gema ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi ada jeda ya, beda dengan gaung atau kerdam tadi yang hampir bersamaan. Kalau gema ini munculnya setelah bunyi asli selesai diucapkan.
Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema ini sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Masya Allah, itu semua ilmunya Allah ya, anak-anak. Harus kita syukuri. Baik, sekarang kita pelajari tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Ternyata bunyi itu bisa dipantulkan dan diserap, tidak hanya benda saja. Bagaimana ya penjelasannya? Ayo kita lanjut belajarnya. Pemantulan bunyi. Ada sebuah kelereng dilempar ke dinding dengan keras. Maka apa yang terjadi anak-anak? Iya, kelereng tersebut terpantulkan. Nah, demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya itu dihalangi oleh benda atau permukaan yang keras seperti kayu, dinding, kaca, besi, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk penyerapan bunyi. Bunyi itu juga dapat diserap oleh benda-benda yang permukaannya itu lunak. Contohnya, karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Nah, benda-benda itu bisa meredam bunyi atau meredam suara. Biasanya benda-benda tersebut atau biasanya di gedung pertemuan, gedung bioskop, studio musik itu dinding-dindingnya dilapisi oleh peredam bunyi atau peredam suara ya, supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, apalagi nih ya gaung dan kerdam? Kita lanjut belajarnya. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi apabila bunyi itu dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi terpantul bersamaan dengan bunyi asli. Jadi, misalnya di dalam gedung gitu ya, di kelas gitu, kalian berteriak, oh iya ya, berteriak keras sekali gitu, maka akan memantul, menimbulkan kerdam atau gaung. Nah, itu biasanya jaraknya itu hampir bersamaan. Munculnya gaung itu hampir bersamaan dengan suara yang asli. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Oke, seperti itu ya nak tentang gaung. Selanjutnya tentang gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi. Datangnya bunyi pantul maksudnya ya, itu setelah bunyi asli selesai diucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Nah, gema ini sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran 3 tugasnya di halaman 153 ini ya, yaitu kalian di rumah tentunya bekerja sama dengan orang tua kalian ya, atau saudara, kakak kalian misalnya. Kalian lakukan percobaan, yaitu ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. Selanjutnya, bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Kemudian, bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan juga. Catat hasil dan bandingkan. Baik anak-anak, untuk subtema, untuk pembelajaran 3 itu ya tugasnya ada
4 soal. Kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian kirim di Wabri Bu Guru. Ini Bu Guru agak tergopoh karena sudah ada itu suara dari masjid itu ya. Anak-anak kalau bisa menyempatkan, kita bisa istiqomah sholat tahajud ya, supaya insya Allah lebih dimudahkan segala urusan kita. Tapi semuanya tentunya ya kita lakukan hanya mengharap ridho Allah. Nah, ini tambahan ya. Baik anak-anak. Itu ya tugasnya. Nah, ini tadi tertekan. Baik. Untuk pembelajaran 2 dan 3, subtematika ini alhamdulillah kita sudah pelajari bersama. Nah, anak-anak, kalian kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh di sela waktu kalian di rumah. Jangan ditunda-tunda ya. Baik, semoga kalian mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan pemahaman yang baik dari apa yang sudah kalian pelajari, kalian praktekkan juga. Oke, selamat mengerjakan ya anak-anak. Kita sudahi dulu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apabila Bu Guru ada kekurangannya, dan tentu saja ada ya, maka Bu Guru mengucapkan mohon maaf. Dan Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.